Oke, halo Amir. Miku. Halo, halo, Nah, Islam Kristen Bang Amir. Islam. Alhamdulillah. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya, eh, kenapa membunuh manusia berdosa, membunuh pencipta langit dan bumi masuk surga, Kak? Yang mana tuh Bang? Itu Yesus, Siapa yang membunuh Yesus? tentara Romawi. Siapa yang masuk surga sama tentara Romawi itu Bang? Yang mana Bang tentara Romawi yang masuk surga itu Bang? Tujuan Yesus dibunuh Oh, untuk apa dijawab dia dulu bunuh dong, diri? siapa Bang? Lari-lari Bang. Jangan lari-lari, coba. Tadi Anda memfitnah tentara Romawi masuk surga yang membunuh. Namanya siapa? Capek Bang, jangan lompat dulu dong pagar. Selesai dulu Yesus ya. menebus, kan Yesus menebus dosa manusia. Jangan belepotkan dong Bang. Bersambung ini, Kak. Tadi Bersambung. Anda bilang yang membun-bun Yesus masuk surga, mana dalilnya? Itu dalilnya Yesus menebus dosa manusia. Yang percaya Bang, emang dia percaya? Tidak Bang, lu aja kagak ditebus sama Tuhan Yesus, orang lu kagak mau, biji mana? Ayo Bang, yang mana? Yang membun-bun itu masuk surga, yang mana orang? Dan Yesus Para Romawi. menebus dosa manusia. Jangan belepotan atuh. Sepatutnya Abang udah minum obat? Udah? Gak demam kan hari ini Bang? sehat aja. Apa Bang? Mau nanya apa? Yang bener dong ngomong tuh. Ya saya tanya itu. Iya, yang mana yang mau ditanya? Yesus menebus dosa manusia, dia Oh, mati. salah, kagak ada Yesus nebus dosa. Nebus manusia. Itu aja salah Abang. Belajar lagi Menebus deh. manusia dari apa, Kak? Menebus manusia dari dosa. Kan dosa, ya. Yang ditebus manusianya. Dari mana? Dari dosa. Itu. Dia bilang nebus dosa. Gimana ceritanya Tuhan Yesus nebus dosa? Bang. Gimana Menebus ada manusia dari ayatnya? berdosa. Kan benar yang Kak, Yesus menebus dosa manusia. Yesus menebus manusia dari dosa. Iya, Yesus menebus dosa. Salah, astagfirullah. Menebus manusia dari dosa. Jangan diputer-puter deh. Menebus manusia dari dosa. Ya elah deh. Udah gua kagak bisa ngobrol sama orang idiot. Di bawah dulu ya. Tadi memfitnah tentara Romawi masuk surga. Yang membun-bun. Yang mana orangnya? Kagak tahu. Lawak-lawak kalau kata Pak Lado. Sekolah dulu ya. Tadi udah Bu guru diktein. Menebus manusia dari dosa. Lo tanya lagi, dari apa? Dari dosa. Ya, pernah sekolah kagak ya? Kita naikin lagi ya. Jangan lupa tap-tap ya temen-temen ya. Halo, lo. Oh, udah hilang. Biji mana ini? Elah, tap-tap. Tap-tap terus. Iya toh. Aduh. Kita naikkan lagi. Halo. Halo. Ramadan. Islam Kristen Bang Ramadan. Islam Kak. Ada yang mau ditanya silakan.
Eh, Ada yang mau ditanya bang? Silakan bang. Ih, dia nyengir. pikir dulu kak, pikir dulu. Oh, mikir. Kirain nggak punya pikiran. Nggak punya pikiran aja jadi mikir. Sejak kapan kalian pakai pikiran? Bukannya pertanyaan kalian template semua ya? Jangan coba-coba mikir deh. Ntar kalian puyeng. Kayak biasa aja, kagak usah pakai otak, kagak usah mikir. Pertanyaannya yang template, contek. Kalau nyontek itu nggak mikir, say. Jangan sok-sok pura-pura pakai pikiran. Jangan. Gak usah. Yang kalian milih agama aja nggak pakai mikir. Nggak pakai. Kalau pakai kalian itu, gak laku. Agama gak laku. Pura-pura pakai pikiran. Kapan lu mikir? Kayak sok betul aja. Anjir, ngeri banget ya gue. Halo, masih. Halo Kak, Halo, Islam Kristen. Kristen Kak. Nah, ada yang mau ditanyakan Bang Shinichi Kuda? Ini Kak, ini kan saya kayak nggak terima kayak orang-orang yang celaka atau meninggal apapun itu selalu bilang itu takdir Tuhan. Itu memang benar takdir Tuhan ya? Kalau nggak terima dibalikin. Ya kayak misalnya meninggal kayak putus kepala, dipotong, apapun segala macam. Semua bilang itu udah takdir Tuhan. Mana ada takdir Tuhan matinya kayak gitu. Ya, lalu? Ya, maksudnya itu memang benar takdir Tuhan ya, kalau kayak gitu. Manusia itu mati karena dosa. Makanya saya juga Ada nggak yang terima. misalnya, ada yang merencanakan pembunuhan, ya itu karena orang-orang berdosa sehingga melenyapkan nyawa orang. Ada orang yang matinya karena tua. Ada orang yang meninggoy anaknya dari dalam kandungan ibunya karena kelalaian orang tuanya. Nah itu tadi. Jadi dosalah yang menyebabkan kematian pada manusia. Nggak ada itu takdir. Tuhan kita itu bukan Tuhan kejam yang cabut-cabut nyawa orang. Tuhan Makanya Yesus saya itu ini- menciptakan. Saya berdebat hampir berkelahi sama teman gara-gara dia bilang itu semua takdir Tuhan. Aduh, debat sampai berkelahi. Ingat ya, ingat, ting, nggak boleh berdebat sampai berkelahi, apalagi sampai ngelapor, apalagi sampai berkata kotor. Boleh marah, tapi jangan sampai berdosa. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Kalau kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Itu ajaran Tuhan Yesus sekeren itu loh. Ya, kita nggak apa-apa orang di sini marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Apalagi tuh ngata-ngatain tuh Tuhanmu begini, Tuhanmu gini. Nah ini ciri-ciri say Tony Roji. Nggak boleh ya Bang Makanya ya. saya Di tidak terima karena lapangannya mereka sudah saya jawab. Jangan membenarkan dirimu, kamu sudah salah. Oke, Belajar makasih itu Kak iya. Agatha. Ya. Tuhan memberkati Bang. Kita Tuhan berbeda Yesus dengan memberkati, setan. amin. Ya, kita berbeda dengan setan Oke, jadi Kak. dengan kita Siap. berperilaku seperti setan. Oke. Si Aulia langsung bilang, "Pret." Karena setan itu memang nggak suka kalau kita ini jadi anak-anak terang. Anak-anak gelap itu memang suka gitu. Ya tidak. Iya. Ya ini nggak akan mungkin naik. Kenapa? Dia kalah saingan sama kaca mukanya sama gue. Itu ya. Merek lipstiknya apa Kak? Lipen saya. Lipen harga 6.000 sayang. Lipen yang kering terus tambah minyak babi tuh. Jadinya berminyak-minyak. Yang ekonomis. Bisa pelit, kenapa nggak lebih pelit?
Nah itu. Ini slogan bapak saya. Kita ini sangat pelit. Jangan pelit aja, sangat pelit. Paham ya? Bukan goceng kak. Pajaknya 10.000. Gitu aja repot. Bunda lulusan apa? Bunda ini lulusan SD sayang. Udah dijawab ya. Bunda ini nggak sekolah teologi. Bunda ini cuma lulus SD. Gitu. Tapi waktu SD, Bunda ini nggak pernah skip, nggak pernah absen. Makanya jadinya pinter. Jadi kalau kalian itu S1, S2 tapi absen mulu, ya masih aja botol. Agatha, kamu mau menjadikanku istri kah? Yang keberapa lu mau nangkep gue? Mbah Lucifer. Nah ini fitnah lebih kejam dari membun-bun ya. Kita tahu di dunia ini ada banyak setan berserakan, termasuk setan pemfit. Nah, jadi teman-teman ya yang di live ya, kalian bisa bedakan kan mana setan, mana manusia yang typing tuh. Oh, ya kan, kita naikkan yang lainnya. Like day. Udah bisa mulung botol, udah dong. Iya, ingat ya teman-teman Kristen, kita adalah orang Kristen, bukan penyembah berhala. Maka typingan kita harus mencerminkan Kristen, oke? Mantap. Siap kakak, menyala bosku. Halo, Eri. Halo. Salah kak, salah pencet. Oh, siap. Salah pencet. Oke, kita cari yang lain. Ya, betul, kita bukan umat pencium. Oke. Kita naikin yang lain ya. 10M cair dari mana? Hongkong. Halo, Rusita Kuenzi. Selamat malam. Halo kakak. Pasti kepencet. Face kakak mirip Miyabi. Siapa Miyabi? Siapa? Kenalin dong. Cantik nggak? Kalau aku cantik, terima kasih. Kalau 10M cair mirip Manohara. Siapa lagi Manohara? Aduh, Manowari. Halo, Harun Labiran. Halo, selamat malam kakak, salam. Ya, Islam Kristen bang. Saya Kristen kakak. Silakan mau bertanya apa? Iya, aku mau bertanya ini tentang perawan Maria. Ini dikatakan perawan Maria. Dikatakan itu kan Yesus lahir dari perawan Maria. Sementara Maria itu kan ada suaminya yaitu Yusuf kan gitu kakak. Yusuf itu memang menikahi Maria tetapi untuk menjaga marwahnya, karena Yusuf itu dipersiapkan Tuhan untuk melindungi Maria dari fitnahan. Tidak mungkin Maria melahirkan inkarnasi Yesus tanpa orang-orang itu tahu dia itu adalah perawan yang tekdung. Jadi Yusuf itu tidak berhubungan dengan Maria secara suami istri. Dia hanya menikahinya untuk menjaga marwahnya Maria ini ketika dia melahirkan sang firman Tuhan. Karena secara Yahudi ya, menurut perdata di sensus penduduknya, itu kan Herodes sudah melakukan sensus kan saat itu, supaya kemanusiaan Yesus yang dilahirkan Maria ini benar-benar seturut dengan hukum Yahudi, yaitu apa? Bukan anak haram. Kalau misalnya Yusuf tidak menikahi Maria menjaga marwahnya, Maria begitu ketahuan hamil dirajam. Itu hukum di Yahudi.
Jadi bagaimana caranya? Makanya Yusuf itu kalau kamu baca di dalam Matius, dia sempat mau menceraikan Maria. Lalu itu malaikat itu berkata, jangan kamu ceraikan sebab yang dikandungnya itu adalah anak dari Roh Kudus. Jadi bukan secara kayak kamu sama saya, secara biologis keimanusiaan Yesus, melainkan benar-benar lahir, dibuat atau dibentuk oleh Roh Kudus dalam kandungan Maria yang perawan. Seperti itu, Bang. Oh gitu Kak ya. Saya pikir kayak hubungan intim antara manusia dengan manusia gitu. Terus yang kamu maknai lahir dari perawan itu gimana? Ya maksudnya Ada otaknya kan? Berotak kan? Iya Kak. Nah, Maksudnya gini. jadi kalau dikatakan lahir dari perawan berarti Maria itu mengandung dari Roh Kudus tanpa ada hubungan biologis. Yusuf itu melindungi marwahnya. Tahu marwah nggak sih? Martabatnya wanita. Agar dia tidak difitnah sebagai melahirkan di luar dari perkawinan gitu loh. Seperti itu Pak Harun. Pertanyaan apa itu Pak Harun? Ya itu pertanyaan tidak bersekolah. Nggak apa-apa teman-teman yang di bawah. Itu makanya dibaca Bang Matius 1-nya, Matius 1 dari ayat yang ke-18 kamu baca aja di situ. Aku lagi ini nggak bawa Alkitab Kak. Apa? Aku lagi bawa Alkitab. Nggak ada bawa Alkitab, dibawa pergi. Saya nggak nanya kamu bawa Alkitab. Next kalau kamu udah sampai di rumahmu baca Alkitabnya. Oke siap. Jadi tidak ketinggalan akan pengetahuan ini. Gitu. Sering-sering dibaca ya Alkitabnya. Boleh satu lagi Kakak saya tanya. Silakan. Itu kan Yesus itu kan dilahirkan dari Bunda Maria tuh, artinya kan dia itu kan keturunan dari Adam dan Hawa kayak seperti itu. Jadi pertanyaan saya seperti ini, apakah Yesus itu termasuk kalau di sifat kemanusiaannya itu termasuk orang berdosa? Enggak. Yesus itu tidak berdosa sama sekali. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Jadi Bunda Maria saja ketika mau melahirkan inkarnasi dari Sang Firman itu, dia disucikan oleh Roh Kudus. Ya. Dan Yesus itu kan dibentuk oleh Sang Roh Kudus itu. Apakah Yesus itu berdosa? Tidak. Keturunan secara Adam maksudnya adalah Maria. Marianya ini yang melahirkan inkarnasi itu keturunan Adam. Tetapi tidak dengan inkarnasinya ini, gitu loh. Oke, siap Kakak. Itu aja Kakak yang aku tanya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Tuhan berkati Pak. Kemana aja selama ini Bang Harun? Nggak apa-apa, karena gini ya. Banyak teman-teman Kristen juga ya hanya sekedar tahu ya Tuhannya cuma Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menyalahkan juga karena pelajaran seperti ini kadang gereja itu tidak menyediakannya gitu loh. Jadi jangan yang di bawah ini suujon Islam atau apa segala macam, tidak. Bapak tadi Kristen, dia karena tidak tahu. Itu kok. Bukan ilmu dangkal. Seperti itu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Wih, sudah banyak saja ini permintaannya. Ini ada Rio bilang, bukan seperti itu. Kalau dia ke gereja pasti pernah dengar. Enggak pernah. Itu enggak pernah. Kecuali di katekisasi. Halo Mamat. Halo. Islam Ini Kristen cuma mau bukan? kasih saran boleh? Enggak. Anda Islam atau Kristen? Saya Kristen. Ya, di sini nggak terima saran. Di sini terimanya koin. Jangan kamu memberi saran kepada roomnya orang. Ibarat kata kamu itu mau ngasih saran sama rumah tangga orang. Digaplok loh. Nggak ada yang minta saran. Jangan diberikan. Berikan saja aku koin.
Orang lagi menjelaskan ayat Alkitab, lu ngasih saran. Ngasih dukungan dong. Halo. HSXN in your area. Halo. Iya Kak, di sini saya mau sedikit bertanya. Islam Kristen. Tapi sebenarnya Islam Kak. Ya kan. Tapi saya itu dari kecil kan gini, ibu saya dulu Kristen. Kemudian menikah dengan abah saya, kemudian cerai. Selang berapa tahun mereka cerai. Jadi sekarang ibu saya tetap bertahan di Islam, cuman saya nggak nyaman sama agama saya. Kalau nggak nyaman, Sebenarnya ini hotel biar nyaman. Saya masih 17 tahun Kak. Oke, lalu? Sekarang saya masih banyak pertanyaan, cuman saya nggak berani soalnya di live, maunya bertanya di chat, soalnya takut teman-teman nonton nanti. Teman-teman yang mana? Teman-teman saya, dengan teman-teman sekolah. Apa yang mau kamu tanyakan apa? Aku begini Kak, yang pertama aku ingin tanyakan, berapa kali aku selalu bertanya-tanya tentang kok Nabi Muhammad beristri banyak ya? Sedangkan di Kristen sakralnya itu pernikahan sekali seumur hidup. Jadi itu bikin aku bertanya dan imanku goyah Kak. Soalnya aku anak broken home. Jadi aku percaya jangan-jangan doktrin poligami yang diajarkan Islam itu merusak banyak rumah tangga orang. Itu sebenarnya bukan kapasitas saya menjawab tentang doktrinnya Islam. Tapi kapasitas saya adalah menjawab tentang doktrinnya Kristen. Kalau di Kristen memang itu hanya dibenarkan itu monogami gitu loh. Kayak kamu aja deh, kayak kamu udah pernah pacaran? Kenapa Kak? Udah pernah pacaran? Belum. Nah, kita aja kalau pacaran itu, terus kita punya 2 pacar gitu, atau kamu punya cewek, terus cewek kamu punya cowok lain, enak nggak rasanya? Nggak enak Kak. Nah itu, jadi apakah benar poligami di dalam Kristen itu dibenarkan? Tidak sama sekali. Justru itu membuat kehancuran. Nah, Kita ambil itu yang bikin contoh aku ya. setuju Kak. Itu yang bikin aku setuju. Kita ambil contoh ya. Contohnya Iya. Daud. Ya, Daud Iya. itu akhirnya apa? Kerajaannya hancur gara-gara dia poligami. Gara-gara dia nafsu melihat istri panglimanya Uria. Contoh Abraham. Lihat. Ini sih bukan kesalahan si Abraham ya, tetapi Sarah yang tidak sabaran. Dari poligami ini membuat apa? Coba, Sarah dengan Hagar aja ini saling cemburu gitu. Ketika mereka punya anak aja cemburu gitu. Anakku nggak lebih diperhatikan. Hagar kasihan kan, akhirnya dia diusir. Nah ini, makanya dikatakan poligami ini tidak pernah membuat sesuatu itu menjadi lebih baik gitu, tetapi lebih Bener kacau. Kak. Itu sangat aku benarkan Kak. Soalnya itu yang bikin imanku akhir-akhir ini sangat goyah banget. Soalnya mulai mencari tahu kan, saya mulai mengkaji Injil, mengkaji Al-Quran, hadis-hadis yang saya temukan itu banyak keraguan. Justru semakin saya mengkaji hadis dan Al-Quran yang saya temukan makin banyak keraguan Kak. Bagus. Iya, jadi pelajarilah agama Islam itu dalam gitu. Dan gunakan logika kamu gitu loh. Benarkah Iya. seperti ini? Terkadang saya diskusi juga sama teman-teman mengenai Al-Quran, apa yang saya bingungkan, tapi saya belum pernah dapat jawaban yang tepat Kak tentang ini, pembenaran atas poligami ini. Ada yang bilang, katanya salah satu ustadz yang saya nonton, katanya istri-istri Nabi itu 11 orang itu mewakili 11 kepribadian wanita di bumi, tapi itu tetap tidak masuk akal untuk menjadi alasan sebuah poligami bagi saya. Ya itu bagus. Jadi kamu bisa dialog dengan ustadz-ustadzmu gitu, dan kemukakan cara pandangmu tanpa mendebat itu secara keras gitu. Kebetulan Kak, saya keluarga besar semua Kristen, cuman ibu doang yang Islam karena masuk Islam. Kemudian pas masuk Islam itu cerai. Ya. Nah, kalau kamu sudah mulai ragu, ya kamu temukanlah iman yang benar. Nah, Iya, bagus Kak, itu kata. kamu menggunakan logikamu, menggunakan hati nuranimu, menggunakan nalarmu. Coba kalau kamu bayangkan ibumu itu dimadu oleh ayah. Saya udah nyari jawaban, soalnya Kak sudah mencari jawaban kemana-mana, tapi tetap saja tidak ada yang tepat, yang masuk dan dapat diterima oleh cara pikir saya. Ya bagus, berarti kamu nanti tinggal mencari pertanyaan-pertanyaan lain. Nah gitu.
Tapi kamu sudah tahu Iya, tentang Kak. keselamatan? Itu yang akhir-akhir ini saya ragukan, Kak. Nah, Kalau kayak di Islam kan ada doktrin yang namanya siksa kubur. Jadi itu orang takut kalau meninggal nggak keadaan Islam tuh adanya siksa kubur. Cuman lagi-lagi saya dapat jawabannya di kekristenan. Kalau orang tidak akan masuk ke alam maut kalau dia percaya. ya tidak akan dihukum kalau percaya kepada Yesus. Gitu. Dan kalau orang sudah percaya kepada Yesus, hidupnya itu lebih baik. Hidupnya itu lebih mengasihi, lebih sering mengampuni, lebih sering berderma, lebih mengalah, dan selalu memaafkan. Orang yang percaya kepada Kristus itu semuanya diubahkan dari yang jelek menjadi lebih baik. Karena fitrahnya manusia itu ya seperti Yesus, taat kepada Allah, tidak berbuat dosa. Iya. Memang cerminan Yesus ini luar biasa. Teladannya itu patut kita contohi. Iya, itu sangat dapat diteladani, Kak. Contoh yang saya sangat salut dari sosok tersebut adalah ketika dia datang ke bumi yang semua hal yang dilakukan adalah hal-hal suci. Bahkan dia tidak pernah berhubungan dengan wanita sama sekali. Betul. Saya sangat salut terhadap hal itu. Sedangkan kalau seperti di agama saya yang sekarang itu membenarkan poligami, meluapkan meluapkan nafsunya kepada banyak wanita. Itu hal yang sangat tidak bisa saya terima kalau untuk saya pribadi. Karena bagi saya seorang wanita itu bukan satu Objek. tempat untuk peluapan nafsu seorang laki-laki. Jadi tidak bisa dimiliki dengan banyak. Betul. Memang manusia itu bukan objek. Betul. Ya, benar. Ya, itu Dan sampai bagus. kapanpun saya tidak akan membenarkan namanya poligami. Maupun apapun doktrinnya, saya tidak akan pernah membenarkan yang namanya poligami. Iya. Jangan menjadi pelaku poligami juga. Nah, itu bagus. Itu tidak boleh menjadi pelaku poligami. Karena Ya. di dalam 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat apa? Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan Jangan berzina. Gitu. Karena sejak semula kan Adam diciptakan dengan Hawa istrinya. Tidak pernah Adam diciptakan dengan hawa nafsu. Nggak ada. Benar, Kak, benar. Ya itu salah satu pemikiran yang bagus untuk kedepannya kamu juga mendapatkan pengajaran yang bagus. Contohilah teladan Yesus yang selalu mengajarkan kebaikan, selalu Untuk Kak, saya status saya sebagai seorang Muslim tidak membatasi saya untuk menjadikan Yesus sebagai sosok yang dapat diteladani. Sekarang sudah dari lalu saya selalu mencari tahu tentang dia dan meneladani apa-apa saja yang baik dan diajarkan meskipun saya masih Muslim. Tuh. Ya, nggak apa-apa, itu bagus. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini keselamatan itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali oleh Yesus. Ya itu. Karena kita sama-sama sudah tahu dia mati dan bangkit. Maka atas dasar kebangkitannya lah sehingga agama itu memiliki konsep adanya kebangkitan setelah mati. Coba, kamu bayangkan di semua banyak agama, pencetus kebangkitan itu adalah Yesus. Tidak ada agama lain yang mencetuskan adanya konsep kebangkitan di dalam suatu agama. Buddha tidak demikian, Hindu pun tidak demikian kan? Mereka apa? Reinkarnasi, ya kan? Tetapi berbeda dengan Yesus. Kebangkitan itu baru diprakarsai oleh Yesus. Dan setelah itu agama-agama baru ikut-ikutan mempercayai konsep kebangkitan. Makanya saya selalu menanyakan kan kepada teman-teman Muslim yang ada di sini kan, apa dasar kalian mempercayainya adanya kebangkitan? Sementara kalian belum pernah mendemonstrasikan kebangkitan itu dari Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang sudah mendemonstrasikan kebangkitan. Makanya ada konsep kebangkitan. Itu. Kak, boleh tidak kakak kasih ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu yang dihimbau, yang harus diwaspadai? Dia tidak, ciri-cirinya gampang. Simpelnya adalah dia tidak menerima Yesus yang adalah Allah datang sebagai manusia.
Ingat ya, Yesus itu Ya. adalah Allah yang datang sebagai manusia. Jadi kalau ada nabi-nabi palsu yang meneriakkan atau mendoktrin orang dengan mengatakan Yesus hanya manusia, itulah nabi palsu. Ciri-ciri selanjutnya Kak bisa dikasih lagi? Itu aja sebenarnya udah cukup. Kalau dia tidak mengimani Saya Yesus pernah adalah saya Allah. pernah baca entah di mana saya pernah baca katanya salah satu ciri nabi palsu itu dia yang meluapkan nafsunya terhadap banyak wanita. Saya nggak tahu itu. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi ya, ciri-ciri nabi palsu itu pasti melanggar 10 perintah Tuhan. Menduakan Tuhan, membuat patung, lalu apa lagi ya? Berzina, tidak menguduskan hari Sabat, berbohong. Ya kalau ada nabi yang berbohong itu udah pasti palsu. Ya, Iya, Kak. berzina itu udah pasti. Nabi kalau penjinah itu udah pasti palsu. Karena nabi itu nggak boleh penjinah. Nabi Yang palsu. yang paling membuat saya makin tidak terima dan tidak nyaman sama keyakinan saya sendiri adalah di Islam dikatakan Nabi Muhammad memiliki kan banyak istri. Salah satu istrinya berusia 9 tahun. Coba kakak bayangkan. Apa tuh? Kenapa? Bayangkan apa tuh? Salah satu dari istri Nabi yang diteladani di Islam usianya tuh 9 tahun. Ya, saya pernah tahu. Nah ini ya, yang paling fundamental itu adalah nabi palsu ini nih. Dia mati minum racun gitu. Teman-teman yang di bawah ada yang tahu ayatnya? Nabi palsu itu mati diracun sama dia adalah seorang pemimpi ya. Ulangan 13 lah kalau nggak salah, bentar ya. Nih. Kalau tidak salah ulangan 13 ayat 1 deh. Saya sudah sering loh sebelumnya. Ulangan ini ya, paling mantep nih ya. Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi ya, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, ia akan membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Nah, maka jangan kau dengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu, Bang. Iya kak. Sebelumnya saya sudah sering loh nonton live kakak. Terus pengajaran kakak itu dapat saya terima dan masuk di akal saya. Makanya saya sering nonton. Tadi kebetulan kakak terima permintaan yang saya kirim. Ya. Iya. Nggak lama-lama kak, begitu saja ya. Siap. Terima kasih. Makasih ya kak Agatha. Semangat ya belajarnya ya. Iya kak. Ya, Tuhan memberkati. Ya amin. Ini si Topot bilang gini ya, Maria selingkuh, maka lahirnya Yesus anak Maria bukan Tuhan. Ini kok fitnahan yang ngeri kali, coba kalian lihat ini. Ini ngeri. Astaga, udah sampai bingung kah? Memfitnah orang Kristen sampai segininya Topot. Ini akunnya bener lagi ya. Kalian serbulah akunnya. Astaga. Ya Allah.